Ya Rab, ya Rab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyerang sebuah terowongan yang membentang di bawah Masjid Al-Ansar di Jenin pada Minggu 22 Oktober 2023. Pasalnya terowongan tersebut dipakai Hamas dan juga Jihad Islam Palestina atau PIJ untuk merencanakan serangan dalam waktu dekat. Israel mengklaim kompleks di bawah Masjid Al-Ansar di kamp pengungsi Jenin adalah milik Hamas dan juga PIJ, di mana menurut Israel keduanya merupakan biang kerok atas serangan dalam beberapa bulan terakhir. Seusai menyerang Masjid Al-Ansar, IDF juga merilis gambar yang menunjukkan pintu masuk ke bunker di bawah masjid. Mereka juga merilis sebuah diagram yang dikatakan menunjukkan di mana para militan menyimpan senjata di sana. Rekaman di media sosial yang menunjukkan lokasi serangan udara menunjukkan lubang menganga di satu dinding luar masjid dikelilingi puing-puing. Beberapa warga Palestina melihat kerusakan yang terjadi, sementara suara sirine ambulans membuat suasana semakin mencekam. Layanan ambulans Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan setidaknya 1 warga Palestina tewas dan 3 lainnya terluka. Namun beredar kabar pula bahwa ada 2 korban tewas dalam serangan tersebut. Pasukan Al-Houthi dari Yaman telah menyatakan dukungannya kepada Palestina untuk melawan Israel. Pasukan yang memiliki nama resmi Ansarullah itu dikadang-kadang memiliki kekuatan yang tak main-main. Bahkan Houthi diklaim memiliki rudal berbahan bakar cair yang bisa mengancam Israel. Kekuatan pasukan Houthi dikadang-kadang sudah jauh lebih kuat dari beberapa tahun yang lalu, sebab pasukan Houthi secara teratur telah menyerang Arab Saudi seusai mereka melakukan intervensi dalam Perang Yaman tahun 2015. Para analis mengatakan kelompok Houthi mendapatkan pelatihan, keahlian teknis dan juga senjata yang semakin canggih, termasuk drone, rudal balistik dan juga jelajah dari Iran dan sekutunya di Lebanon, kelompok militan Syiah Hizbullah. Mereka pun mengklaim memiliki rudal berbahan bakar cair yang dikenal sebagai Tufan. Rudal tersebut memiliki jangkauan 1350 hingga 1950 km atau setara dengan 839 hingga 1212 mil. Oleh karena itu, rudal milik Houthi dinilai cukup untuk menyerang Israel. Meskipun Yaman dan Israel dipisahkan oleh Arab Saudi dan berjarak sekira 1580 km pada titik terdekatnya. Jelang serangan darat ke Gaza, militer Israel kini justru kelimpungan. Sebanyak 4 komandan tinggi serta 200 pilot dan staf Angkatan Udara Israel mendadak menarik diri dari pangkalan militernya. Bahkan sebagian besar tentara Israel disebut telah meninggalkan medan perang. Akibat keputusan dari ratusan militer tersebut, kini militer Israel terancam gagal memasuki Gaza. Hal itu tentu menjadi kecemasan tersendiri bagi kalangan militer Israel. Terlebih selain 4 komandan dan ratusan militer tersebut, kini juga mencuat kabar soal adanya perselisihan internal yang intens di dalam pemerintahan Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat telah memulai tindakan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pasalnya ini bukan didorong oleh simpati terhadap situasi di Gaza, melainkan respons terhadap intelijen yang menunjukkan bahwa Hamas telah menyiapkan rencana pertahanan yang tangguh yang disebut sebagai neraka di Gaza, di mana rencana tersebut dirancang untuk menghadapi tentara Israel jika terjadi invasi darat yang berpotensi menimbulkan kemunduran lebih lanjut pada militer Israel. Jelang serangan darat ke Gaza, Amerika Serikat kembali mengirimkan pasokan persenjataan ke Israel. Sebanyak 45 pesawat kargo berisi sekira 1.000 ton persenjataan itu telah diterima Israel sejak Jumat 20 Oktober 2023. Hal itu dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Israel melalui media sosial X beberapa waktu lalu. Dalam unggahannya terlihat pesawat kargo ke-45 baru mendarat di Israel. Pesawat kargo tersebut mengirimkan sekitar 1.000 ton persenjataan, termasuk pasokan militer, peralatan medis, dan juga ambulans militer.
Setelah tiba di Israel, persenjataan tersebut kemudian diberikan kepada IDF guna melancarkan serangan darat ke Gaza. Diketahui sebelumnya pesawat kargo lain yang membawa kendaraan lapis baja untuk IDF juga telah tiba pada Kamis 19 Oktober. Pengiriman tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya bersama antara IDF dan juga Kementerian Pertahanan Israel. Pengiriman tersebut dikoordinasikan oleh Misi Pengadaan Amerika Serikat atau AS dengan Direktorat Produksi dan Pengadaan Kementerian Pertahanan Israel. Militer Israel melakukan penggerebekan di rumah pemimpin senior Hamas Saleh Al-Aruri pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Menurut saksi mata, pasukan dari Israel itu juga menahan puluhan anggota keluarga Saleh Al-Aruri. Penggerebekan itu dilakukan IDF kemarin pagi di kediaman Aruri di Arura. Selama operasi tersebut lebih dari 20 orang ditangkap, termasuk salah satu saudara laki-lakinya dan juga 9 keponakannya. Sementara di luar rumah, IDF telah memasang spanduk yang mengklaim bahwa rumah Saleh kini menjadi markas Abu Al-Nimr intelijen Israel. Penduduk desa mengatakan Abu Al-Nimr adalah petugas intelijen Israel yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Sementara itu dalam sebuah pernyataan, tentara mengatakan serangan itu dilakukan bersama dengan Dinas Keamanan Internal Sihbat. Saleh sendiri merupakan wakil pemimpin Politbiro Hamas dan juga salah satu pendiri sayap militer kelompok Islam tersebut. Sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu, Saleh adalah target utama Israel setelah serangan 7 Oktober. Di tengah kabar serangan darat yang akan dilakukan Israel ke Gaza, Hizbullah mengungkapkan sumpahnya. Pasalnya kelompok dari Lebanon tersebut akan membela mati-matian Hamas. Bahkan Hizbullah mengaku akan melibas Israel jika Israel memulai serangan darat ke Gaza. Hal itu diucapkan langsung oleh wakil pemimpin Hizbullah Syekh Naim Qassem pada Minggu 22 Oktober 2023. Qassem bersumpah bahwa Israel akan menanggung akibatnya setiap kali mereka melancarkan serangan darat ke jalur Gaza. Ia juga mengatakan bahwa kelompok militannya yang berbasis di Lebanon saat ini sudah berada di jantung pertempuran. Selain itu, ia pun ingin mengungkapkan bahwa pasukannya sudah sangat siap menghadapi Israel. Qassem mengungkapkan bahwa kelompoknya yang bersekutu dengan Hamas telah mempengaruhi jalannya konflik dengan memanaskan perbatasan Lebanon-Israel, termasuk mengikat 3 divisi tentara Israel di utara alih-alih bersiap berperang di Gaza. Di sisi lain, para pejabat Hamas mengatakan jika Israel memulai serangan darat di Gaza, Hizbullah juga akan ikut berperang. Ya, tentunya sebagai pasti Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo seusai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi Cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya, tentunya sebagai pasti kita
Ya. Terima kasih Pak. Di tengah ketegangan situasi perang Israel dan Hamas, Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA Cina mendadak menyiagakan 6 kapal perang di Timur Tengah, di mana sebelumnya Amerika Serikat juga menurunkan kapal perang di kawasan tersebut pada pekan lalu. 6 kapal perang Cina ini baru muncul pada minggu ini di tengah serangan udara Israel yang terus membombardir jalur Gaza. Pasalnya kapal-kapal Tiongkok telah ditempatkan di Timur Tengah sejak Mei lalu. Namun mereka baru-baru ini bergabung dengan kapal perang yang dikirim Amerika Serikat ke kawasan tersebut pada pekan lalu, sehingga berpotensi menimbulkan ketegangan. Satuan Tugas Pengawal Angkatan Laut ke-44 PLA berada di Oman, melakukan latihan bersama dengan Angkatan Laut negara tersebut selama operasi rutin yang melibatkan kapal-kapal itu di wilayah tersebut sejak bulan Mei. Kapal-kapal tersebut termasuk kapal perusak berpeluru kendali, kapal pasukan terintegrasi, dan juga fregat. Sementara itu, menurut juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby, Amerika Serikat telah mengirimkan kapal ke Mediterania Timur dekat Israel secara eksplisit untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat di sana. Pernyataan itu muncul seusai Presiden Turki mengutuk langkah yang diumumkan tersebut, yakni dengan mengatakan kehadiran militer Amerika Serikat di wilayah tersebut akan memberikan lampu hijau kepada Israel untuk melakukan pembantaian di Gaza dengan perlindungan implisit dari Amerika Serikat. Seusai mengirimkan 1.000 ton persenjataan ke Israel, kini Amerika Serikat mengusulkan rancangan resolusi ke Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi konflik Israel-Hamas. Dalam resolusinya, ia membela Israel. Amerika Serikat juga meminta Iran berhenti memberikan bantuan senjata kepada milisi dan juga kelompok yang mengancam perdamaian dan keamanan. Usulan tersebut disampaikan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Amerika Serikat menegaskan Israel mempunyai hak untuk membela diri dari serangan kelompok militan merujuk ke Hamas Palestina dan juga sekutunya di Lebanon Hizbullah. Amerika Serikat menyatakan Israel memiliki hak tersebut berdasarkan pasal 51 Piagam PBB. Dalam resolusinya, Amerika Serikat juga menuntut Iran berhenti mengekspor senjata kepada milisi dan juga kelompok yang mengancam perdamaian dan keamanan di seluruh kawasan. Terlebih kelompok Hizbullah yang didukung Iran dan bersenjata lengkap telah bentrok dengan Israel di perbatasan Lebanon beberapa kali sejak serangan Hamas ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023. Pasalnya Hizbullah menyerang Israel untuk mendukung tindakan Hamas. Lebih lanjut, rancangan teks itu menyerukan perlindungan warga sipil, termasuk mereka yang berusaha mencari keselamatan. Dalam kesempatan itu, Amerika Serikat juga mendesak pengiriman bantuan yang memadai dan tanpa hambatan ke jalur Gaza. Israel memberikan ancaman baru untuk warga Gaza Utara. Israel meminta warga untuk segera pindah ke selatan. Namun apabila menolak, maka warga Gaza tersebut akan dicap sebagai simpatisan organisasi teroris kelompok Hamas. Dilansir dari Kompas.com, warga Palestina mengaku telah menerima perintah baru dari militer Israel untuk pindah dari Gaza Utara ke selatan. Mereka diperingatkan akan diidentifikasikan sebagai simpatisan organisasi berbahaya jika tetap tinggal di sana. Pesan tersebut disampaikan dalam bentuk selebaran yang ditandai dengan nama dan logo Pasukan Pertahanan Israel atau IDF pada Sabtu 21 Oktober 2023 kemarin. Selain itu, perintah pindah dikirimkan kepada orang-orang melalui pesan audio ponsel di seluruh jalur Gaza. Sebelum adanya selebaran tersebut, Israel rupanya telah memperingatkan warga Palestina untuk bergerak ke selatan. Namun warga Palestina mengaku tidak diberitahu bahwa mereka dapat dianggap sebagai simpatisan teroris jika tidak melakukannya. Penduduk Gaza Utara juga mengatakan bahwa melakukan perjalanan ke selatan masih sangat beresiko di tengah serangan udara dan menyebut daerah-daerah di selatan juga telah dihantam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.